Halo semua, kembali lagi di channel saya. Di video ini kita akan review tampilan web market ya. Ini adalah tampilan website untuk jualan followers, jualan like, jualan view, sosial media ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan halaman depan. Kalau di mobilenya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada tampilan mobile dari halaman depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk halaman cek pesanannya seperti ini. Ini jadi kalau ini sistemnya pembeli itu langsung beli ya. Jadi tidak perlu daftar jadi member. Dia langsung buka web, langsung bisa beli gitu. Untuk halamannya ini halaman cek pesanan. Ini ada halaman layanan. Ini layanan dari yang ini ya. Nah, ini ada juga tampilan pop up di halaman depan. Nah, ini kalau misalkan ini yang populer sih. Jadi kalau yang dipopulerkan dia tampil di depan, baru yang selengkapnya di layanan, menu layanan ya. Ini tampil semua sosial media atau kita sebut namanya paket ya. Tidak sebenarnya layanan, ini adalah layanan yang ini. Ini adalah layanannya, dan yang Instagram, TikTok, YouTube ini adalah paketnya gitu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari layanan. Kalau pertanyaan umum yang FAQ ini tampilannya seperti ini. Dia mengarah ke halaman depan. Terus yang kontak kami juga di halaman depan ya, mengarah ke bagian section kontak kami. Terus ini ada yang ini yang sama nih, kontak kami juga. Ini kebijakan privasi, lalu nih syarat dan ketentuan. Kalau pembeliannya itu kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, nih tampilan pembeliannya. Ini dari Instagram video views. Ini untuk ini target. Nah, teks ini nanti bisa kalian ganti sesuai dengan keperluan. Misalkan dia followers kan dia perlunya username, jadi ini nanti bisa diganti dari admin. Jumlah ini juga ada dua mode. Ini ada mode input angka kayak gini. Ada mode range ya. Dia kayak digeser. Nanti kita coba ya. Nah, ini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah form pembelian. Di sebelah kanan ini ada detail dari layanannya. Terus ini ada pilih metode ini dan layanan yang di dalam paket itu ya. Yang satu paket itu layanannya ada apa aja gitu. Terus ini nomor WhatsApp kayak biasa lah pembeliannya kan. Terus yang ini tadi ya. Ini bisa kita ganti mode scroll range gitu ya. Ini bisa diganti dari admin. Kita bisa login ke admin. Nah, oke, kita coba dari awal. Nah, ini tampilan login adminnya seperti ini. Dan ini adalah tampilan dashboard admin. Seperti ya standar ya kan. Ada total paket, layanan, total pembelian. Ini layanan yang terakhir dikunjungi, layanan paling sering dibuka, dan ini ada pembelian 5 pembelian terakhir nih ya, bukan yang hari ini, yang terakhir ini. Terus di sini untuk set barnya seperti ini. Untuk tampilan mobilenya kita lihat ya kurang lebih. Nah, tampilan mobilnya seperti ini. Oke, responsif ya. Jadi kalau kalian buka di HP ini nggak bakalan berantakan. Ini konfigurasi. Oh ya, ini web ini sudah otomatis. Jadi kalian bisa tambah provider sebanyak mungkin. Tapi ini hanya bisa untuk provider luar ya. Kalau untuk provider Indonesia perlu konfigurasi lagi. Tapi kalau untuk provider luar dia cukup masukkan link itu langsung jalan. Oke. Untuk tampilan konfigurasi seperti ini. Ini pembayarannya pakai Tripe ya. Kemarin saya bikin pakai payment gateway lain tuh katanya verifikasinya susah gitu. Jadi saya pakai Tripe aja biar kalian verifikasinya tuh gampang.
Ini konfigurasi kurang lebih kayak gini ya, standar, nama website, judul halaman depan, ikon, logo, author, keyword, deskripsi. Terus konfigurasi 3P ini juga udah terkonfigurasi. Jadi buat kalian yang mau connect ke 3P itu cukup isi API key, private key, kode merchant tuh udah langsung connect gitu ya. Dan ini pop up yang di halaman depan. Nah ini, jadi kalian bisa edit judul atas, kontennya, bahkan mau kalian off kan juga bisa gitu ya. Kalian tidak aktif, kalau kita refresh nih dia nggak akan tampil gitu ya. Nah seperti itu. Terus ini kalau admin seperti biasa, ini adalah akun admin untuk login ke dashboard admin. Kelola paket, ini kelola paketnya ada yang di depan ini. Nah ini Instagram, TikTok, YouTube, ini paket gitu ya. Ini ada deskripsi. Kalau di ini juga ada bagian display. Display ini kalau dia tampil di halaman depan, di halaman home. Kalau tidak di Y kan atau statusnya tidak, maka dia tampilnya di sini, layanan gitu ya, tampil di sini. Nah biasanya ditampilkan displaynya itu yang populer aja gitu, Instagram, TikTok gitu. Terus ini ada urutan, kalian juga bisa atur posisinya gimana gitu kan. Ini Instagram nomor 1, berarti dia Instagram yang paling atas gitu ya. Nih. Terus ada status, bisa kalian on offin, bisa kalian tambah paketnya, bisa kalian edit, bisa kalian hapus gitu ya. Kayak bisa selayaknya mengelola data gitu ya. Jadi ini bisa kalian dikelola dari admin. Kelola layanan ini yang bagian ininya ya, Instagram followers, TikTok ini, terus YouTube, Telegram, dan lain-lain gitu ya. Ini adalah yang itu adalah layanan. Nah ini kayak biasa juga, bisa kalian tambah, edit, dan hapus. Jadi nggak begitu susah ya kalau mau ngedit ya, bisa dari admin. Ini kita bisa tambah. Kalau tambah ya seperti biasa, tinggal pilih paket yang mana, nama layanannya apa, terus gambar, seluk, harga beli. Ini harga beli, ini harga di provider ya, harga provider, harga jual kita. Terus nanti minimal pembeliannya berapa, maksimal pembelian, speed proses, estimasi, itu untuk yang bagian ini. Kalau kita buka yang bagian sebelah kanan ini ya, bagian keterangan. Nah lalu untuk support cancelet, nah apakah layanan itu bisa dibatalin, ada garansi apa tidak. Nah ini ada tipe jumlahnya ada 2, aslinya ada 3, cuman setelah saya pikir-pikir enak 2 aja sih. Ini di sini tipenya bisa range, bisa input. Kalau yang ini, nah ini seperti ini adalah tipe range. Jadi kalau mau jumlah belinya tuh bisa digeser aja gitu kan. Nih, misalkan belinya berapa ini? 5 juta gitu kan. Jadi langsung ke total gitu. Nah, ini yang tipe jumlah yang range. Nanti kalau yang input tuh seperti ini ya. Nah, ini input. Kita coba buka 2 ya. Terus tadi tuh di Instagram like. Nah, ini yang range, ini yang input. Keren ya. Jadi mau masukin angka atau pakai digeser. Gitu ya. Terus ini label target. Nah label target tuh yang ini link. Nah ini link gitu ya. Ini bisa kalian edit juga dari sini. Namanya tuh label target. Provider, ini providernya. Bisa kalian tambah di kelola provider nanti, ya kan. Nah pas sudah pilih provider, masukkan ID layanan provider. Tinggal masukkan saja ID layanannya. Jadi nanti ketika ada yang beli, otomatis ke order juga di provider yang dipilih. Ini status on off biasa. Kalau aktif dia tampil, kalau tidak aktif dia tidak tampil gitu. Terus di ini ada pop up nih ya.
ini adalah pop-up per masing-masing layanan. Jadi kalau misalkan saya buka Instagram Like, itu pop-upnya bisa di custom gitu ya. Nah nih, jadi misalkan kita bikin pop-up di sini di Instagram Live Views. Kita cari dulu di sini ya. Live Views ini ya. Kita klik pop-up Instagram Live Views, kita aktifkan. Ini kita ganti jadi informasi. Untuk kontennya sebagai contoh kita pakai yang ini aja. Kita tulis aja selamat datang. Selamat datang. Kita ketengahin, kita bold kan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita refresh. Tuh. Jadi ini kalau misalkan kalian mau bikin pop up apa gitu ya, kayak misalkan cara pembelian, nah itu bisa kalian kasih di sini di pop up. Oke, kita ganti huruf besar. Oke, gini ya. Nah, ini untuk pop up dan untuk layanan gitu ya, bisa kalian ya seperti biasa tambah edit hapus. Terus kelola metode kayak biasa, tambah edit hapus. Kategori bisa kalian kelola juga, urutannya, posisinya bisa kalian tambah, edit dan hapus. Jadi overall fitur admin ini udah mencukupi lah dari semua fungsi yang ada di web. Dan ini juga sudah terintegrasi ke Tripe tadi ya. Di sini ada providernya atau payment gateway-nya tuh Tripe gitu ya. Manual atau Tripe. Kalau dia manual, bagian ini diisinya nomor rekening. Di bagian ini jika pakai provider Tripe, diisinya kode metode. Kode metodenya bisa klik di sini nih. Nah, diarahkan ke web Tripe langsung ke bagian list metode. Nah, ini ada kode metodenya. Nah, tinggal masukkan aja kode metodenya, misalkan kris 2 gitu ya di sini. Tripe. Jadi ketika pembeli itu melakukan pembelian, dia bakalan kebikin invoice sesuai dengan kode metodenya ya. Kalau kris ya nanti tampilnya kris gitu ya. Nah, seperti itu untuk kelola metode. Kelola pembelian, ini data pembelian seperti biasa, bisa ya edit, hapus, dan detail ya. Ini ada nomor pembelinya, order ID-nya berapa, harganya berapa, layanannya apa, dan targetnya apa gitu ya. Dan statusnya apa. Ini bisa kalian detail. Untuk detailnya seperti ini. Jadi ini order ID web dengan order ID provider tuh berbeda ya. Jadi enaknya jadi di web kalian nanti tidak akan tampil order ID provider. Order ID provider yang tampil di web nanti adalah order ID yang web gitu ya. Ini tampilan detailnya kurang lebih seperti ini. Rinciannya ada jumlah beli, jumlah awal apa ya, kayak ibaratnya like ya. Misalkan dia beli like, berarti jumlah like pertamanya dia tuh berapa gitu ya. Sebelum beli tuh berapa jumlah like-nya, terus ada jumlah kurangnya berapa gitu. Ini ada tanggal pembelian, tanggal terupdate seperti biasa. Lalu ini bisa kalian edit juga. Kalau misalkan ini ada catatan. Ini catatan ini sesuai dengan keterangan ketika pembelian ke provider ya. Misalkan ke provider itu gagal terkoneksi karena saldo kalian habis, nanti di sini ada keterangannya gitu. Terus misalkan kalian mau edit statusnya secara manual, bisa kalian ganti aja statusnya ini jadi misalkan sukses gitu ya. Nah, kalian ganti sukses. Catatannya ini aman, ini untuk si admin ya. Jadi supaya tahu admin itu pesanannya ini tuh berhasil masuk ke provider apa enggak gitu. Kalau misalkan gagal itu nanti keterangannya atau catatannya apa gitu ya. Seperti itu. Nah, nih sudah sukses gitu. Tapi ini diedit manual, tapi untuk dari sistem juga ada gitu.
Jadi kalau misalkan kalian pakai providernya, ada pakai provider, nanti statusnya terupdate sesuai di provider. Terus ini laporan pembelian. Nah, ini yang laporan, kalau kalian mau ngeliat laporan ya, jadi penjualannya berapa, modal berapa, pendapatan berapa, terus keuntungannya berapa, bisa dicek di sini. Kalau kita filter, nah ini ada datanya dari semua pembelian itu ada seperti ini ya. Ini harga providernya 0 nih, karena ketika beli itu ya, ketika ini layanannya nih harga belinya nggak diisi ya, jadi di sini tidak kebaca gitu ya. Tapi nanti kalau kalian isi itu nanti bakalan ke total otomatis. Ini dari semua pembelian ada rinciannya, dan dari pembelian yang sukses ada rinciannya juga gitu ya. Bisa kalian juga berdasarkan paket yang kalian inginkan gitu. Lanjut di kelola provider. Nah, di kelola provider ini kalian bisa tambah provider sebanyak-banyak kalian gitu ya. Tapi ini hanya support untuk provider luar. Untuk provider Indonesia bisa juga, tapi perlu konfigurasi tambahan. Kalau pakai provider luar cukup kalian tambahkan aja linknya, dan APK itu udah langsung connect gitu ya. Bisa kalian tambah, edit dan hapus, baru nanti di kelola layanannya ini disesuaikan providernya gitu. Oke, itu untuk yang kelola provider yang tadi ya. Nah, terus ini ada kontak kami. Nah, ini kontak kami itu yang ini ya, yang di halaman depan. Di bagian sini, nah ini kontak kami. Dan di sini ada keterangannya, status, bagian footer, ini bagian kontak kami ya, footer ya. Artinya kalau yang footer itu yang di bawah sini, ini yang kontak kami. Ini yang footer, ini yang kontak kami. Jadi kalau di sini kita lihat kontak kaminya ya, berarti si kontak ini itu bakalan tampil di bagian sini. Kalau dia tidak, bagian ininya tidak, nah maka dia nggak akan tampil di sini. Contohnya kayak yang ini nih Facebook. Nah, bagian Facebook nih kontak kaminya tidak, makanya dia di sini nggak tampil, tapi tampilnya di sini karena yang bagian footernya itu ya. Kalau bagian footernya ya. Nah, kalau bagian footernya ini tidak dan ini tidak, berarti ya dari di sini tidak tampil, di sini juga tidak tampil gitu. Seperti biasa, bisa kalian tambah, bisa kalian edit, bisa kalian hapus gitu ya. Contoh nih, kalian mau edit yang bagian Facebook ini atau YouTube ya. Nah, Facebook aja ya, kita coba edit. Nah, ini ikonnya ini sudah satu paket ya. Jadi di dalam web ini udah ada library-nya. Jadi kalau kalian mau nambahin tuh nggak perlu upload gambar ya, tapi kalian langsung pilih icon. Nah, di sini bisa kalian cari ikonnya apa. Misalkan tadi Facebook, coba kita cari Facebook. Nah, nih ikonnya kita ganti ini, set gitu ya. Kalau kita submit, tuh ikonnya keganti. Kalau kita refresh di sini, nah ikonnya keganti gitu ya. Enak. Jadi kalian bisa pakai sebanyak ini ya. Ikonnya bisa kalian pilih-pilih. Oke, ini untuk yang kontak kami, bisa kalian tambah, edit dan hapus gitu. Dan pertanyaan umum yang bagian ini. Nah, ini juga bisa kalian tambah, edit dan hapus ya. Ini hanya contoh, jadi kalian bisa edit lagi sesuai keperluan kalian gitu ya. Nah, ini bisa kalian tambah, bisa kalian edit, dan bisa kalian hapus juga nih ya. Jadi bisa dikelola gitu. Terus untuk yang syarat dan ketentuan sama juga. Itu untuk mengelola konten, syarat dan ketentuan ini ya. Jadi kalian misalkan mau ganti ketentuannya, bisa kalian edit langsung teksnya di sini. Ini juga ada teks editor. Jadi kalau kalian mau ngasih list, ngasih jarak, quotes, rata kanan, rata kiri, background text gitu ya, bisa kalian pakai nih ya, tools yang ada di atas ini. Lalu untuk yang bagian terakhir nih, kebijakan privasi juga sama. Ini untuk mengelola bagian kebijakan privasi yang menu di bawah ini. Nah, ini bisa kalian ganti juga teks-teksnya gitu ya. Nah,
Oke, sekian dulu videonya. Kurang lebih seperti itu ya tampilannya, tampilan dari web Bus Market. Ini saya udah lama nggak bikin video karena kebanyakan order, kebanyakan pesanan. Jadi untuk produk itu jarang ya. Jadi bahkan telat kebikin. Jadi kebanyakan terlalu sibuk ngehandle pesanan gitu ya. Nah, buat kalian yang mau minat atau buat kalian yang minat mau buat website, tuh bisa WA aja ya. Untuk katalog nanti saya kirim di WA, dan untuk yang minat juga tampilan ini juga bisa langsung ke WA gitu ya. Ini cocok banget nih buat jualan followers. Dari tampilannya responsif gitu ya, lumayan keren ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe juga, komentar. Oke, sekian dulu. Bye bye.